Senang jumpa dengan Impact People di tempat ini dan juga saya turut menyapa yang beribadah secara online. Saya diminta untuk membawakan tema leadership ya atau kepemimpinan. Apa yang terlintas di benak saudara ketika mendengar kata pemimpin? Saya yakin saudara punya pengertian ketika mendengar kata pemimpin. Nah, kepemimpinan itu seringkali identik dengan posisi atau jabatan di atas ya. Punya pengikut, punya tanggung jawab dalam skala yang besar. Nah, saya beri judul khotbah hari ini adalah pemimpin dalam perkara kecil, saudara. Pemimpin dalam perkara kecil. Di mata Tuhan, seorang pemimpin justru dinilai bukan ketika posisinya sudah tinggi atau sudah pengikutnya besar atau melakukan hal-hal yang besar. Justru firman Tuhan berkata di Injil Lukas pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-10 berbunyi demikian. Barang siapa setia di dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Justru sebelum yang besar, Tuhan mau saudara dan saya berurusan dengan hal-hal yang kecil. Dari seorang pensiunan US Navy, Admiral William H. McRaven, dia berkata di dalam bukunya, "If you make your bed every morning, you will have accomplished the first task of the day," he said. "It will give you a small sense of pride and it will encourage you to do another task and another and another. And by the end of the day, that one task completed will have turned into many tasks completed." Sebab itu tiap pagi saya beresin tempat tidur saya, saudara. Dan saya minta semua orang yang ada di rumah saya juga bereskan tempat tidur mereka. Karena dari hal yang kecil itu kalau saudara bisa beresin, maka sepanjang hari kemungkinan besar semua urusan saudara bisa beres. Nah, Tuhan juga mau saudara di dalam kehidupan kita, siapapun kita, sekalipun saudara masih staff, saudara tidak ada title kepala departemen, sekalipun mungkin saudara masih bisnis yang kecil, karyawan saudara cuma 2, atau saudara masih sekolah saat ini mungkin di SMA ataupun kuliah, saudara dan saya tetap adalah pemimpin, minimal saudara memimpin diri saudara sendiri. Karena tadi pagi di jam 8 saya katakan bahwa kepemimpinan adalah panggilan Allah. Kepemimpinan itu bukan sekedar posisi atau jabatan, bukan sekedar follower saudara banyak, tapi kepemimpinan adalah ketika saudara punya impact kepada satu orang atau lebih. Nah, bahkan saudara, terhadap hal yang kecil ini, Tuhan Yesus juga pernah punya pengalaman. Dan ini juga dihadapi oleh murid-murid. Karena satu ketika murid-murid punya satu pertanyaan yang luar biasa. Who is the greatest in the kingdom of God? Siapa Tuhan yang terbesar di kerajaan sorga? Karena semua orang pengen jadi besar. Semua pendeta pengen gerejanya besar. Semua pebisnis pengen bisnisnya besar. Semua kita pengen besar, saudara. Karena kalau besar itu katanya jauh lebih menguntungkan, jauh lebih punya akses, jauh lebih punya privilege dan sebagainya. Dan ini juga pertanyaan murid-murid. Sampai urusan di sorga aja dia tanya, siapa yang terbesar di kerajaan sorga? Bahkan ada 2 murid Tuhan Yesus, ini kakak beradik ya. Yaitu namanya Yakobus dan juga Yohanes. Itu sampai pakai minta tolong nyokapnya, mamanya untuk ngomong kepada Tuhan Yesus. Ngomong apa? Mamanya bilang sama Tuhan Yesus, "Tuhan Yesus, nanti kalau di sorga nanti boleh nggak anak saya Yakobus dan Yohanes satu duduk di sebelah kirimu, satu duduk di sebelah kananmu." Bayangin belum nyampe sorga udah ngelobi, saudara. Urusan begini aja sudah sampai approach, saudara. Yesus di lobi loh. Lalu Yesus menanggapi apa tentang pertanyaan ini? Apa jawabannya? Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang mau jadi terbesar di kerajaan sorga, hendaklah ia menjadi pelayan. Jadi hamba, saudara. Jadi pelayan. Pelayan besar apa kecil? Kalau kita masuk restoran, yang terbesar pasti yang punya restoran.
Pelayan. Waduh, pelayan mah saudara suruh-suruh. Pelayan itu seolah-olah gak punya hak. Pernah gak saudara masuk restoran, lalu saudara panggil pelayan, terus dia petatang petenteng. Terus saudara panggil dia, saudara tanya, ini makanan 15 menit kok belum datang-datang. Ada gak pelayan ngomong gini? Ibu bisa sabar gak? Ibu tahu gak saya juga belum makan dari tadi. Bisa gak sabar? Ada pernah ketemu pelayan seperti itu? Enggak ada, karena pelayan gak punya hak. Pelayan taunya cuman melayani saja. Pelayan taunya hanya menyelesaikan tugas yang dia dikasih aja. Nah Tuhan Yesus justru bilang, kalau kamu mau jadi yang terbesar di kerajaan sorga, kamu jadi dulu yang terkecil. Kamu jadi dulu yang paling kecil. Kalau kita ngomong kecil, itu rasanya apa? Enggak dipandang, saudara. Tapi justru Tuhan Yesus ingin saudara dan saya menjadi pemimpin dalam perkara-perkara yang kecil. Mulai dari yang kecil dulu. Tentu kita senang dengan doa-doa yang berkata, kita akan naik dan tidak turun. Jadi kepala dan bukan ekor. Bagus juga mulai dari ekor dulu, supaya kalau jadi kepala enggak injek-injek ekor. Betul, saudara bisa jadi kepala dan bukan ekor. Jadi kepala juga gak gampang, saudara. Karena kalau ekor dipotong masih bisa hidup. Kalau kepala dipotong, gak bisa hidup, saudara. Sebab itu mulai dulu dari yang kecil. Sehingga waktu saudara tahu handle yang kecil-kecil ini, saudara nanti dapat tanggung jawab yang besar. Udah gak heran lagi, saudara. Makanya Tuhan Yesus bahkan berkata apa? Jikalau kamu punya iman sebesar apa? Biji sesawi. Pernah lihat biji sesawi? Belum pernah lihat ya, nanti ikut ke Israel sama Pastor Jojo ya, sama Bu Heni ya. Biji sesawi itu lebih kecil dari pasir. Pernah dong lihat pasir minimal ya. Lebih kecil dari pasir, saudara. Banyak orang Kristen, saudara, bukan punya iman sebesar biji sesawi. Punya iman sebesar gunung, tapi pindahin biji sesawi aja gak bisa. Kita pengennya punya seperti gunung, tapi Tuhan berkata, jika engkau punya iman sebesar biji sesawi saja, engkau katakan kepada gunung ini pindah, maka dia akan pindah. Bayangin sekecil biji sesawi. Bahkan Tuhan Yesus pernah berkata apa? Barang siapa punya iman seperti anak kecil ini, merekalah yang empunya kerajaan sorga. Jadi ternyata Tuhan itu suka waktu kita bisa menjadi pemimpin di dalam perkara-perkara yang kecil, saudara. Saya juga hadapi banyak konseling-konseling pernikahan. Sebagai hamba Tuhan kan banyak nih saya yang konseling pernikahan, saudara ya. Mereka-mereka yang mau bercerai. Ternyata ya, akar masalah mereka itu gak gede-gede banget loh. Saya kira si istri bakal bilang, dia tidak menunaikan janjinya yang akan membelikan saya rumah 1000 meter. Gak ada. Selalu pertengkarannya kecil-kecil. Saya pernah konselingin orang, saudara. Ya pacarannya 9 tahun, nikahnya 3 bulan. Cuman gara-gara apa? Gara-gara ngupil. You know ngupil? Pencarian harta karun. Dia bilang dulu waktu pacaran oke lah, saya pikir pas nikah dia udah stop. Jadi dia demen banget ngupil, dan yang paling malu katanya kalau pergi kondangan ngantri makanan. Pas lagi ngantri makanan sambil nunggu, dia mulai bergerak. Yang bikin malu itu pendeta katanya. Abis dia dapat, dia bagi-bagikan. Tahu ya, ngerti ya. Pernah yang ngelakuin ya. Nah itu yang bikin malu katanya. Ternyata perkaranya kecil. Ada lagi yang mau bercerai cuman gara-gara apa? Si suami didikan Belanda. Si istri didikan Sunda. Cuman urusan apa? Pasta gigi. Kenapa? Si suami bilang tiap kali dia sikat gigi, odolnya berantakan. Tahu odolnya berantakan? Karena pencetnya bisa di atas, bisa di tengah, bisa di bawah. Nah maunya si suami tuh lu pencet odol dari bawah. Jadinya rapi. Udah gak usah senggol kanan kiri. Dari bawah rapi. Si istri entah dari atas, tak ini. Udah mau habis, dia lipet-lipet. Siapa di sini yang gitu? Masih ada dikit Pak. Cuman gara-gara urusan pasta gigi. Ternyata perceraian juga penyebabnya bukan hal yang besar. Ternyata hal yang kecil. Ada lagi. Mau bercerai. Udah 15 tahun pernikahan. Saya tanya kenapa? Gak cocok. Gak cocok anak 3. Terus saya tanya begini dong. Kapan terakhir kali bilang I love you ke suami? Dia jawab 15 tahun yang lalu di depan pendeta. Hah? Itu di depan pendeta pas kapan? Pas pemberkatan nikah. Hah? Terus udah gak pernah bilang I love you lagi? Enggak. Kenapa? Emang kita ABG? Lah, emang kalau yang bilang I love you itu harus ABG?
Kalau udah nggak ABG nggak bilang lagi I love you. Saya bilang harus bilang. Kita ini kan harus saling memuji, saling bermazmur, firman Tuhan katakan. Ya walaupun dulu ada kepercayaan orang tua dulu bilang apa? Jangan sering dipuji nanti dia besar kepala. Coba pernah gak saudara lihat orang yang dipuji-puji terus hidrosepalus? Nggak pernah kan? Puji dong bu. Pulang ibadah puji suaminya, amin. Kau suamiku yang gagah perkasa. Ya walaupun perutnya udah gak six pack, 6 month. Puji. Pak, puji dong istrinya ya. Jangan waktu masih pacaran ya kan kayak gitar Spanyol bodinya. Oh enggak pak, sekarang udah enggak pak. Iya itu kan juga karena lahirin anak kamu juga. Jangan kamu nyanyiin lagu rohani lagi. Sebab kau besar, tiada seperti engkau. Puji istri tetap bilang I love you, amin. Yang 3 yang amin, 3 orang doang loh yang amin. Ya. Harus saling memuji, anak dipuji. Jangan bilang kamu kok matematika gini aja gak ngerti, bego kayak mama lu. Kalau pinter kayak bapaknya katanya. Hal-hal kecil loh. Ya, diberkati anaknya sendiri, jangan dikutukin. Saya pernah lihat suami istri berantem di tengah mall, serem juga kalau ibu-ibu udah ngomong loh. Dasar kamu laki udah gak ada otak. Hah, gak ada otak? Saya orangnya paling demen tuh iseng nimbrung-nimbrung yang begituan tuh. Saya dalam hati udah gatel pengen ngomong. Ada bu, cuman jarang dipakai. Makanya suruh gereja diici dulu ya. Kalau besok-besok laki lu bangun pagi stroke, jangan salahin lu bilang gak ada otak. Berkati dong. Ini hal-hal kecil doang, kecil-kecil doang nih. Berapa banyak nih menurut survei pertengkaran terjadi 10 menit sebelum tidur di ranjang. Ya, ini survei. Udah mau tidur ngomongin masalah. Kamu udah tahu belum ini? Kenapa kamu ngomong ribut? Makanya doa sebelum tidur. Bapak-bapak di sini pimpin doa. Amin. Harus berani pimpin doa. Baru-baru ini saya konseling. Istrinya nangis. Pak bayangin tiap doa aja dia suruh saya. Bapak-bapak nih ya jangan nyuruh-nyuruh nih. Saya gak pintar ngomong Pak Pendeta. Saya kasih habis ini ketemu saya ya. Saya kasih doa malam ya. Dicatat ya. Jadi nanti pas doa malam baca itu doanya ya. Harus berani pimpin, ini hal-hal kecil doang loh. Karena Tuhan mau saudara jadi pemimpin di dalam perkara kecil. Saya mau cerita ini satu kisah menarik banget saudara. Seorang pemimpin yang memimpin dalam perkara kecil yaitu Daud saudara. Kita semua kenal Daud apa sih? Gara-gara dia ngalahin Goliat, benar? Kita tahu Daud kan gara-gara ngalahin Goliat. Saudara tahu gak cerita asal mulanya kenapa dia bisa ketemu Goliat? Karena hal yang kecil. Daud ini anak ke-8. Dari 8 bersaudara, anak paling bontot saudara. Semuanya laki-laki semua ya. Tapi bapaknya gak tahu gimana ya. Kayaknya kurang happy sama Daud. Kayaknya kurang suka sama Daud. Sentimen. Sampai Daud tulis di Mazmur. Sekalipun ayahmu dan ibumu melupakan kamu, Allah tidak melupakan kamu. Itu tuh curhatannya Daud tuh. Dia curcol di Mazmur tuh saudara. Ya, tahu semua laki-laki pada era itu kalau mau hebat. Ya jadi apa? Jadi tentara. Zaman kayak saya masih kecil kalau ditanya cita-cita apa? Jadi tentara, jadi dokter, jadi insinyur gitu ya. Nah kalau zaman itu tentara saudara. Koko-kokonya tentara semua saudara. Daud, ngapain Daud? Penggembala kambing domba. Cuman ngangon kambing Daud saudara. Kalau kakak-kakaknya urusan sama pedang. Urusannya sama perisai, urusannya sama tombak. Daud urusannya sama apa? Ketapel. Beda kelas. Yang satu besar, yang satu kecil. Kakak-kakaknya Daud urusan sama siapa? Sama panglima, ketemu raja, ketemu musuh yang hebat-hebat. Daud urusan sama siapa? Sama kambing, sama domba. Diajak ngomong aja gak bisa. Makanya Daud bermazmur, mau ngomong sama siapa lagi? Mau ngomong sama kambing. Makanya dia ngomong sama Tuhan. Tapi ternyata tanpa dia sadari, justru temannya adalah raja di atas segala raja. Sosok yang paling besar dari siapapun yang ada di muka bumi saudara. Dia bangun hubungan ini saudara. Lalu satu ketika papanya panggil, Daud maksudnya. Sini. Toh tugasnya ngapain? Cuman disuruh bawain lunchbox. Suruh bawain bekal buat kakak-kakaknya yang lagi di medan perang. Bayangin saudara. Laki-laki disuruh bawa lunchbox. Saya kan orang Batak saudara ya. Kalau saya orang Batak itu pasti anak perempuan tuh, marhobas.
Suruh bawa-bawa, suruh disuruh-suruh. Ini laki-laki saudara. Suruh bawa bekal. Tapi Daud adalah pemimpin dalam perkara kecil. Sekalipun itu hal kecil dia bawa. Nah di tengah jalan waktu dia lagi bawa itu bekal, dia dengar suara Goliat nantang-nantangin tentara Israel. Lalu dia bisik-bisik, dia tanya, itu siapa sih? Itu orang nomor 1 tentara Filistin. Dia nantangin. Oh gitu, kurang ajar banget dia nantangin begitu. Bukankah kita punya Tuhan Allah Israel yang luar biasa? Sudah diem loh. Ngapain kesini? Nganterin bekal buat kokoh gitu kan. Udah ketemu kokohnya nih, ketemu kokohnya aja kokohnya marahin. Ngapain kamu di sini? Sampai Daud bilang apa? Saya disuruh ayah untuk antar makanan sama kamu. Udah pulang sana, ini bukan tempat kamu. Tuh bayangin saudara. Lalu dia tanya, itu siapa? Nantang-nantangin. Udah kamu gak usah tahu. Lalu dia dengar dari yang lain, siapa yang bisa ngalahin itu? Maka dia akan menikahi anak raja. Dan seluruh keluarganya akan dibebaskan dari pajak. Apa yang Daud lakukan? Daud pergi ke Raja Saul dan berkata, boleh gak saya yang lawan? Skenario awalnya bukan lawan Goliat. Skenario awalnya cuma hal yang kecil, tugas yang kecil. Yaitu apa? Antar bekal. Kita gak pernah tahu tugas kecil apa yang sekarang sedang saudara lakukan. Tapi Tuhan sedang merancang untuk saudara ada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Dan saudara bisa diberkati berkelimpahan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. It's just a small thing. Kalau kita bilang anak muda sekarang, receh. Cuman receh. Hal yang kecil. Tapi akhirnya dia datang kepada Goliat yang besar. Dia juga gak bawa yang besar. Yang kocaknya, yang lucunya, Raja Saul pakai dia baju tentara, kasih dia pedang, kasih dia perisai. Lalu dia bilang apa? Gak cocok, gue keberatan semuanya. Udahlah lepas aja lah. Ya udahlah gak usah lah. Dia datengin si Goliat yang besar. Sampai-sampai Goliat bilang apa? Anjingkah aku ini? Sehingga engkau mendatangi aku dengan tongkat. Bayangin di mata Goliat, Daud itu cuman tongkat saudara. Cuman tongkat. Untung pas Goliat bilang anjingkah aku ini, Daud bilang amin. Makanya dia bilang apa kepada Goliat? Kamu datang dengan pedang lembing. Dengan semua tentara yang hebat yang besar. Aku datang dengan nama Tuhan semesta alam yang besar. Karena aku punya Tuhan yang besar. Gak apa-apa, gue masih kecil. Gak apa-apa bisnis gue masih kecil. Gak apa-apa karir gue masih kecil. Gak apa-apa saldo gue masih kecil. Gak apa-apa tugas gue masih kecil. Tapi kalau engkau berjalan bersama Allah yang besar, engkau akan cakap tanggung segala perkara. Tuhan akan beri saudara perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Mari kita menjadi pemimpin di dalam perkara kecil saudara. Bahkan Goliat bisa jatuh bukan dengan pedang, bukan dengan senjata yang besar, tapi dengan batu yang kecil. Yang Daud pilih 5 batu dari sungai. Yang Daud lesatkan dengan ketapel yang dia punya. Karena yang kecil itu saudara, kalau saudara kasih ke Tuhan, maka jadi sesuatu yang luar biasa. Karena waktu ada 5.000 orang kelaparan saudara, Tuhan juga kasih makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Mungkin hari ini saudara bukan cuma punya 5 roti 2 ikan. Mungkin ya tabungan saudara cuma segitu, ya karir saudara masih segitu, pangkat saudara masih segitu. Tapi Tuhan mau mulai dari yang kecil ini saudara. Saudara care, saudara lakukan yang baik, saudara punya sikap yang besar. Sehingga Tuhan akan mempercayakan saudara hal-hal yang besar saudara. Ada 3M yang saya mau share daripada firman Tuhan ini saudara. Yang pertama, M pertama adalah mulai dari yang kecil. Mulai dari yang kecil ini ada 3 saudara. Apa? Hal-hal yang kecil. Coba apa hal-hal yang kecil? Beresin tempat tidur, hal yang kecil saudara. Bilang terima kasih, hal yang kecil saudara. Minta tolong, hal yang kecil saudara. Tahu gak ciri orang kuat? Ciri orang kuat adalah orang yang mau minta tolong. Itu ciri orang kuat saudara. Hal-hal yang kecil, bagaimana sikap saudara, itu akan menentukan bagaimana Tuhan akan memberkati saudara di hari-hari ke depan. Bagaimana nih, pulang dari tempat ini nih, saudara berdiri dari kursi, saudara lihat ke bawah. Kalau ada sampah, ambil. Buang ke tempat sampah. Oh, kan bukan tugas saya, tugas usher, tugas pelayan gereja. Come on, mulai dari yang kecil, engkau bisa jadi pemimpin. Ambil itu sampah, jadi gerejanya tetap bersih.
Saya aja kalau ke toilet saudara, keluar dari toilet saya udah kayak orang Jepang saudara. Saya bersihin tuh toilet untuk yang berikutnya pakai saudara. Sampai segitunya terserah kata orang apa. Tapi saya mau menjadi orang yang seperti itu saudara. Mulai dari hal-hal yang kecil. Bagaimana sikap kita terhadap orang tua kita. Setiap bulan ke orang tua juga saya memberikan uang saudara. Orang tua, mertua saya enggak miskin kok, orang kaya kok. Tapi firman Tuhan berkata, hormatilah ayah dan ibumu. Saya yakin semua orang tua di sini enggak ada yang mau minta uang sama anaknya. Semua keinginan orang tua saya yakin, cuman pengen anaknya berhasil, benar? Tapi kalau anaknya memberikan sesuatu kepada orang tua, itu ya anak-anak muda di tempat ini nih ya. Itu orang tua seneng loh. Iya loh, dia seneng loh. Wah, diperhatiin, bukan berapa nilainya. Saya walaupun pendeta saudara, saya gak pernah khotbahin mertua saya. Kalau tiap kali ketemu, saya ajak makan. Saya bikin happy. Ya, saya kasih angpau walaupun dia gak butuh. Dia pernah bilang, jangan dong gak usah, papi ada uang kok. Bukan karena supaya harta papi bertambah. Tapi ini mau menunjukkan, karena papa mertua saya belum Kristen, belum percaya Yesus. Jadi saya bilang, karena ini Yesus yang suruh. Ini saya mau tunjukin bahwa Yesus itu ngajarin hormati orang tua. Saudara, orang gak akan bertobat gara-gara saudara bilang kalau gak percaya Yesus masuk neraka. Orang bertobat kalau hidup saudara seperti Yesus. Mulai dari hal yang kecil, saudara contoh Yesus. Amin. Ya, Yesus mengubah semua dunia ini. 5.000 pendeta? 10.000 murid? Enggak, muridnya cuma berapa? 12, tapi powerful semua. Saya lihat di sini lebih dari 12. Berarti Tuhan akan pakai saudara semua untuk memberkati bangsa ini saudara. Haleluya. Ya, dari hal yang kecil. Yang kedua apa? Dari yang kecil apa lagi yang kedua? Saudara, mulai bagaimana sikapmu terhadap orang yang kecil. Apa itu orang yang dianggap kecil? Gimana sikap saudara terhadap pembantumu? Sekarang keren nama pembantu, ART. ART apa? Asisten rumah tangga. Serem kalau lihat berita-berita kan. Bagaimana ART diperlakukan tidak baik. Nah bagaimana saudara nih yang di gereja nih? Kalau saudara makan siang, jangan sampai mereka cuma nonton. Kasih makan lah. Berapa sih uang saudara keluar gak akan bangkrut juga. Bilang kanan kirinya, jangan norak gitu. Ya. Jangan kayak orang, waduh dia bisa makan, dia bisa hebat. Orang-orang kecil yang di sekitar dia gak bisa dapat apa-apa. Hei, saya mau bilang ya, Naaman itu dulu jenderal hebat di perjanjian lama. Saudara sakit kusta. Akhirnya dia bisa sembuh gara-gara saran siapa? Saran pembantunya. Karena pembantunya bilang di Israel ada nabi yang hebat. Kalau Tuhan ke sana siapa tahu Tuhan bisa sembuh. Gara-gara Naaman dengerin sikap orang kecil. Dengerin orang kecil saudara. Naaman akhirnya disembuhkan dari sakit kusta. Jangan-jangan yang menolong saudara nanti orang-orang kecil di sekitar saudara. Kalau saudara jahat sama mereka. Saudara gak baik sama mereka. Sikap saudara norak sama mereka. Hati-hati. Tapi saya yakin pulang dari tempat ini semua saudara bertobat. Ya. Jangan kasih sisa-sisa saudara. Kan berkali-kali saya bilang, saudara pulang juga ada orang parkiran. Bagaimana saudara memberkati. Ya mereka udah duduk di bawah kotak itu, di dalam kotak itu panas saudara. Panas. Ya, kalau kembaliannya cuma 5.000 udahlah ikhlasin aja saudara. Coba nanti saudara praktekin. Ya kan biaya parkir 15.000. Saudara kasih 20.000. Saudara lihat tuh di papan kotak itu kan ada nama tuh penjaga tukang parkir itu. Ningsih misalnya. Maaf ya kalau ada yang nama Ningsih di sini ya. Saudara kasih 20.000 terus saudara bilang gini, Ningsih, kok Bapak tahu nama saya? Tuh ada. Ambil aja kembaliannya, Tuhan Yesus memberkati. Nanti saudara lihat mukanya deh, seperti dia lihat air di padang gurun. Cuma dapat goceng aja senangnya begitu. Saudara berkati orang besar, coba abis ini saudara pergi ke seorang laupan gitu ya. Coba saudara cari bos saudara, saudara kasih pizza. Dia ngomong apa? Dia bilang terima kasih. Dia bilang tau gak? Ada maunya ye. Bener gak? Berkati orang besar, ongkosnya lebih mahal. Saya thank you-nya kagak ada. Coba saudara pengemis di pinggir jalan, saudara kasih nasi warteg 10.000. Semua didoain. Keturunan saudara didoain. Buyut saudara didoain. Bisnis saudara didoain. Kesehatan saudara didoain. Kebayang gak? Jadi kalau misalnya di gereja nanti dibilang sama pendeta Petrus ya siapa yang mau didoain ke kanan. Saudara mau cari pendoa syafaat. Saudara berkati mereka.
Mereka akan bersyafaat buat saudara. Cuma 10.000. Ongkosnya lebih murah saudara. Bagaimana saudara memperhatikan orang-orang kecil? Saya suka bilang saudara, bahkan sama supir. Supir bos saudara. Waduh, baik-baik deh ya. Karena bos itu kalau lagi stres, macet di tengah jalan, dia curhatnya ke supir. Supir ini bisa jadi jalan promosi hidup saudara loh. Ya bagaimana sikap saudara terhadap supir? Semua orang-orang kecil ini saudara akan menentukan. Yang ketiga terhadap apa? Berkat yang kecil. Apa sih yang kita anggap berkat yang kecil? Kapan tadi pagi siapa di sini yang berterima kasih masih hidup? Gak ada yang berterima kasih. Saya kalau bangun pagi saya gini, wah makasih Tuhan masih hidup. Iya, berapa banyak orang gak bangun-bangun. Nafas itu saudara terima kasih gak masih bernafas. Gratis lagi. Gibayang gak kalau Tuhan charge satu hirup 5 rupiah. Terus malaikat bilang bisa pakai QRIS. Miskin langsung kita saudara. Kita masih bisa bernafas itu Tuhan baik. Amin. Ya. Kadang-kadang hal-hal kecil nih kita, berkat kecil kita anggap udah biasa. Take it for granted. Saudara punya gembala seperti Pastor Jojo, bersyukur gak? Pernah bilang gak sama dia, terima kasih udah mau jadi gembala saya. Ya, pendeta capek loh saudara. Mulai dari anak lahir, dia berkati. Sampai orang mati, dia kubur saudara. Kebayang gak? Pendeta itu urusannya mulai dari hidup sampai mati saudara. Terus gak ke gereja, gampang alasannya hujan. Hujan masih air. Kalau udah api, saudara boleh izin. Kadang udah saya ibadah online aja. Saudara mau dikubur online? Saya nih berapa banyak, Pak Pendeta tolong dong, keluarga saya meninggal nih, tolong dong kuburin. Hah, jemaat siapa? Enggak, dia gak pernah gereja. Ya udah kubur diri sendiri. Pas hidup gak gereja, pas mati cari pendeta. Gimana ceritanya? Bersyukur saudara punya hamba Tuhan. Siapa yang mau didoakan besok-besok nih ya, minggu depan kan ada Pastor Jojo sama Bu Heni kan, samperin. Ada yang mau didoakan Pastor? Emang saudara pikir pendeta gak butuh doa? Butuh. Butuh, saudara saya juga kalau didoain senang. Tapi gak ada yang pernah nanya gitu kan. Egois. Saudara, doa saudara juga dijawab Tuhan. Amin. Doa saudara juga penuh kuasa. Berdoa buat gembala saudara. Bersyukur loh punya gembala saudara. Bersyukur. Buat ada yang melayani, bersyukur ada yang antar saudara ke kursi. Pelayanan di sini juga bagus. Nggak ada yang ditunjukin kursi. Tuh, sono, no. Nggak lihat mata lu tuh, sono. Bilang terima kasih nggak pas udah dapat kursi? Bilang terima kasih. Hal kecil, berkat kecil itu loh. Kalau saudara berkat kecil aja bersyukur, siap-siap saudara terima berkat besar. Waktu saudara bersyukur di berkat kecil, pas dapat berkat besar, saudara nggak norak. Ingat nih semua di sini, walaupun kau hari ini belum banyak gelang emas dan cincin emas, di sorga nanti jalanannya emas. Bu, jangan pada norak di sorga ya. Jangan lu kerok-kerok aspal sorga ya. Emas kapan lagi dikerokin lagi? Norak tuh. Biar kata saudara nggak punya ART di rumah, di sorga nanti saudara punya ART. Namanya malaikat. Ibrani 1 ayat 14 katakan malaikat adalah pelayan kalian. Wah. Makanya kalau nanti malaikat datang di mimpi, malaikat datang menampakkan diri kepada saudara, jangan norak. Pernah saudara ketemu ART? Wah, Ningsi. Luar biasa kehadiranmu. Nggak ada yang begitu kan kalau Mbak? Oh lo. Gitu doang kan? Nah malaikat itu pembantu saudara. Jadi kalau dia datang, wah Gabriel. Nggak usah. Dia cuma Mbak. Ngapain Gap? Jangan norak. Yesus nggak mati buat malaikat. Yesus mati buat saudara. Yesus menebus saudara, tidak menebus malaikat. Saudara anak Allah. Saudara berharga. Dan Tuhan mau saudara mulai dari yang kecil. Mulainya dari siapa Pak? Dari saya. Mulainya dari saya. Jangan nunjuk-nunjuk orang, mulainya dari saya. Kapan mulainya? Sekarang. Yang mau mulai sekarang lambaikan tangannya. Tolong Asyir catat, fotoin.
absen. Mari kita jadi pemimpin. Mulai dari perkara yang kecil, saudara. Pemimpin itu gak harus besar. Gak harus tunggu tinggi dulu. Sebagai penutup saya ingatkan kepada saudara. Saya udah berapa kali khotbah di sini. Karir pertama saya itu guru olahraga. Guru olahraga. Tahun 2006 sampai 2011 saya guru olahraga. Tuhan bawa saya lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Tapi buat saya gak ada perbedaan. Saya masih bisa makan, nongkrong di pinggir jalan, duduk. Semua pada bilang, waduh kok bos duduk di sini? Ya, siapa kita? Apa sih senangnya dipanggil bos? Orang datang ke saya di tempat golf, Laupan. Apa sih senangnya dipanggil Laupan? Orang saya lahir gak bisa apa-apa. Saya lahir bahkan pakai baju dipakai nama mama saya. Nanti meninggal pun kita dipakein bajunya. Ada jenazah yang pakai baju sendiri. Biar gua pakai sendiri dulu. We were nothing. We were nothing. We will be nothing. We become everything because Jesus. Karena Yesus kita ada, saudara. Apa sih yang kita mau banggain? Sebab itu kita cuma bangga sama satu hal. Untung kita punya Yesus. Karena kita punya Yesus, kita bisa bangga. Kita bisa panggil dia, ya Abah, ya Bapa. Mari kita berdoa, kita bangkit berdiri. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Sudah mau menjadi Bapa buat setiap kami. Terima kasih sudah menebus kami dengan darah anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih sudah menulis nama kami di kitab kehidupan di sorga. Terima kasih kalau kami boleh ada dan mendengarkan pewahyuan ini. Sehingga apapun posisi yang Tuhan sedang percayakan buat kami, ibu rumah tangga kah, seorang suami kah, seorang pebisnis kah, seorang profesional kah, seorang mahasiswa kah, kami percaya Tuhan mau untuk kami bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Mulai dari diri kami sendiri dan mulai sekarang. Karena kami percaya Tuhan akan kasih kami perkara-perkara yang besar. Sehingga kami boleh lebih lagi menjadi impact buat banyak orang. Di dalam nama Yesus, kita yang mau melaksanakan firman Tuhan sama-sama katakan, amin.